Halo, baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Selamat malam semua teman-teman. Belum malam sih, masih maghrib ya teman-teman. eh Gimana kabarnya? Hujan ya kan? Gimana sudah disurvei? Apakah sudah disetujuin kreditnya? Aduh ya, 90% pertanyaan gue tuh pasti mengenai survei ya. Jadi sudah banyak sih yang mau bahas, tapi masih banyak yang nanya. Tapi memang proses itu tidak jelas semuanya. Kredit itu tidak jelas ya. eh yang tahu percis proses teman-teman disetujuin atau enggak, dipersulit atau enggak, apapun itu sebenarnya jawabannya ada di petugas banknya atau petugas lembaga pembiayanya kalau teman-teman kredit apapun itu. Jadi teman-teman kalau tanya ke saya juga belum tentu, ya kan? Om, apakah sudah disurvei itu? Apakah sudah pasti dicairkan? Belum tentu. Orang sudah pemimpinnya setuju juga teman-teman bisa batal pencairannya, ya enggak? Jadi tidak ada yang bisa menjamin proses teman-teman itu cair atau enggak kecuali petugas banknya itu sendiri. Jadi teman-teman kalau mau nanya ya tanya aja ke petugas banknya, petugas kreditnya. Diproses nggak, cuman yang selama ini gue sampaikan sebentar lebih ke ciri-ciri aja. Ciri-ciri kalau disetujuin seperti ini, ciri-ciri kalau tolak seperti ini. Tapi apakah akan seperti itu terus? Tidak juga. Om, seminggu nggak ada kabar tiba-tiba disetujuin. Om, 3 hari kayaknya sih petugasnya nanyain data terus, saya lengkapin gini. Tahu-tahu ditolak ya. Jadi ya survei atau tidak, bukan survei atau tidak, survei berkali-kali pun kalau memang teman-teman disetujuin ya disetujuin, kalau teman-teman ditolak ditolak. Jadi tidak ada memang yang menjamin proses teman-teman itu berjalan dengan baik kecuali petugas bank itu sendiri. Tapi sebenarnya kan teman-teman coba tanya pada diri teman-teman, kira-kira teman-teman bisa nggak sih disetujuin, kan gitu ujung-ujungnya. Teman-teman layak nggak sih disetujuin? Selain petugas banknya, coba tanya diri teman-teman sendiri ya, skala usaha saya bisa nggak sih dikasih sekian. Sebenarnya teman-teman dari tahun lalu gue udah ngasih kisi-kisi ya, supaya teman-teman tahu kapasitas teman-teman berapa dari segi omset misalkan kan. Omset sekian cocoknya kasih kredit sekian ya kan. Cuman kalau kredit kecil nih kan sebenarnya kalau omset, apalagi teman-teman tidak punya transaksi rekening koran, omset teman-teman juga tidak terlalu jelas buktinya. Tapi gue yakin petugas bank itu, petugas kredit punya apa ya, punya semacam patokan. Kalau ukuran tokonya segede gini nih paling omsetnya sekian, ya enggak. Kalau stoknya sebesar ini paling omsetnya sekian. Itu udah punya punya apa ya, punya semacam standar ya. Jadi teman-teman juga nggak bisa bohong di situ. Nah, jadi sekali lagi kejujuran teman-teman dalam 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 menjalani survei itu sendiri itu merupakan kunci ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya toko kurang lebih 3 kali 5, mana gue lagi main nih, 3 kali 5 meter, tiba-tiba teman-teman minta 500 juta, udah pasti nggak disetujuin. Tapi om, kan jaminannya cukup. Nggak ada cerita jaminan ya. Yang dilihat pertama kali adalah skala usaha, kedua jaminan, yaitu jadi pertama usaha teman-teman dulu, baru ada jaminan kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa survei itu tidak akan pernah menentukan teman-teman setuju atau enggak. Tapi kalau surveinya bertahap misalkan, bukan tapi sih, kemungkinan besar disetujui akan meningkat ketika surveinya sudah bertahap. Kemarin petugas banknya aja, terus survei kedua sama pemimpinnya lagi. Nah itu bertahap, artinya ada peningkatan kemungkinan persetujuan. Nah, kalau survei sama petugas bank doang mungkin 50% disetujuin, tapi kalau pemimpinnya udah datang mungkin sudah 80% disetujuin ya, tapi tidak ada yang 100% ya enggak. Pemimpinnya bilang, kadang ada pemimpin bilang udah saya setujuin kok, tahu-tahu pas di kantor ditolak. Bisa jadi kan, mungkin pemimpinnya juga jaim kan, nggak mau kelihatan ini kan, bisa seperti itu, bisa. Jadi sebenarnya kuncinya di dua hal. Yang pertama adalah kejujuran usaha teman-teman, ya enggak. Teman-teman tanya pada diri sendiri, teman-teman punya cicilan tempat lain enggak? Karena cicilan tempat lain juga teman-teman pasti kelihatan dimanapun ya. Mau di bank lain, di leasing kelihatan. Pertama itu jujur pada diri sendiri dulu bahwa teman-teman memang tidak bisa dikasih besar, atau memang skala usaha teman-teman belum besar. Kedua adalah kejujuran petugas banknya ya. Petugas banknya kira-kira halo, jujur nggak terhadap proses kredit teman-teman ya. Kejujuran mereka juga penting dalam menentukan
proses kredit teman-teman. Jadi sekali lagi, survei tidak pernah menjamin disetujui atau tidaknya kredit teman-teman. Paling tidak, kalau teman-teman sudah disurvei, itu biasanya lolos SLIK atau BI checking. Itu aja. Ya. Kalau nggak lolos SLIK atau BI checking, biasanya teman-teman bahkan disurvei pun nggak. Gitu aja. Ya. Oke guys, itu aja yang gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.